bersama saya, Femi Rastika KS, dari Universitas Cyber Asia, Program Studi Akuntansi untuk mata kuliah Hukum Bisnis. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai dampak stres kerja terhadap kepuasan kerja dan juga kesejahteraan karyawan. Apa itu stres kerja? Stres kerja adalah situasi kompleks yang timbul dari tuntutan pekerjaan yang berlebihan, tekanan, dan juga ketidaksesuaian antara tuntutan dengan kemampuan atau kebutuhan hidup. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi stres kerja? Faktor-faktor yang mempengaruhi stres kerja yaitu yang pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan stres yang menyebabkan stres adalah yang pertama, ketidaksesuaian ekonomi, di mana dapat menciptakan kekhawatiran dan juga kecemasan yang berlebihan tentang stabilitas pekerjaan dan keuangan seseorang yang pada akhirnya memicu stres. Yang kedua, di mana ketidaksesuaian teknologi, di mana karyawan merasa terancam akan kehilangan pekerjaan karena telah digantikan oleh teknologi dan juga merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan perkembangan dari teknologi yang baru. Dan juga yang terakhir yaitu ketidaksesuaian politik atau perubahan kebijakan politik dalam situasi politik yang tidak stabil yang juga berakibat negatif pada dunia kerja. Faktor kedua yang memicu adanya stres yaitu faktor organisasi, di mana adanya tuntutan tugas yang berlebihan, tugas yang kompleks, dan juga tenggat waktu yang sempit dan ketat membuat karyawan merasa kewalahan dan juga tidak mampu untuk memenuhi tugas tersebut. Kemudian adanya tuntutan peran, di mana ketika harapan dari berbagai peran yang ada diemban oleh seseorang bertentangan dan dia tidak yakin apa yang dia harapkan, sehingga dapat memicu adanya stres. Lalu tuntutan dari pribadi karyawan, di mana adanya interaksi negatif dari teman kerja atau dari keluarga atau juga dari masyarakat. Misalnya ada konflik interpersonal atau kurangnya dukungan dari teman-teman kerja atau keluarga dan lingkungan. Serta juga adanya struktur organisasi yang kaku dan gaya kepemimpinan yang otoriter membuat karyawan kurang merasa partisipasi dan umpan balik dari atasan dalam pengambilan keputusan. Faktor ketiga yang memicu stres adalah faktor individu, di mana pribadi karyawan tersebut tersendiri, yaitu karena adanya masalah di dalam keluarga. Misalnya ada konflik dengan anggota keluarga atau masalah keuangan keluarga yang bisa berdampak juga pada kinerja dan produktivitas karyawan. Ada juga masalah ekonomi pribadi di mana tidak terpenuhi membuat karyawan stres. Dan juga faktor individu di mana kepribadian karyawan yang sangat perfeksionis atau mudah cemas mungkin lebih rentan pada stres. Dampak stres kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. Ketika karyawan mengalami stres yang berlebihan, hal itu akan mengurangi rasa puas di dalam hatinya, di dalam pekerjaannya, sehingga menghambat produktivitas pekerjaannya dan bahkan juga akan mengalami lemah fisik dan mental. Stres kerja dapat menurunkan produktivitas karyawan, mengurangi kinerja organisasi. Sehingga stres kerja dapat meningkatkan turnover karyawan, meningkatkan biaya rekrutmen. Jika hal ini terus berulang-ulang terjadi, maka akan merusak reputasi perusahaan atau organisasi, sehingga mengurangi kepercayaan pelanggan dan juga masyarakat sekitar terhadap perusahaan atau organisasi tersebut. Sehingga stres kerja yang tidak terkelola dengan baik akan memiliki pengaruh
negatif yang signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Yaitu yang pertama, pada penurunan motivasi kerja. Stres yang berlebihan membuat karyawan merasa tidak akan termotivasi untuk melakukan pekerjaannya dengan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua yaitu peningkatannya kelelahan, yaitu di mana stres kerja yang berlebihan menyebabkan kelelahan fisik dan mental karyawan seperti mudah sekali cemas, agresif, acuh tak acuh, cepat bosan, depresi, letih, frustasi, rendah diri, dan juga bisa pada kecenderungan meminum alkohol, penyalahgunaan obat-obatan, dan juga emosi yang tiba-tiba meledak. Yang ketiga yaitu penurunan kinerja kerja karyawan, yaitu di mana stres kerja dapat menurunkan kinerja karyawan sehingga mengurangi kepuasan kerjanya. Yang keempat yaitu peningkatan konflik, di mana adanya konflik dengan rekan kerja atau atasan. Apabila adanya konflik, akan merasa tidak enak dan juga merasa tertekan berada di dalam satu organisasi atau dalam satu ruangan yang memungkinkan stres. Yang kelima, penurunan komitmen, yaitu stres kerja akan menurunkan komitmen karyawan terhadap organisasi. Yang keenam, peningkatan absensi. Stres yang berlebihan akan membuat karyawan lebih tidak puas dengan pekerjaannya, lebih suka absen atau tidak masuk kerja, rendahnya produktivitas pekerjaannya, dan merasa asing dengan rekan kerjanya, serta adanya ketidaksetiaan terhadap organisasi. Yang ketujuh yaitu penurunan kreativitas. Stres yang berlebihan membuat karyawan tidak dapat berpikir jernih dan memunculkan ide-ide baru, di mana ini karena ketidakmampuan mengambil keputusan yang jelas, konsentrasinya buyar karena mengalami stres dan tekanan, rentangnya perhatian yang pendek, sangat peka terhadap kritik dan juga rintangan mental, sehingga ini akan membuat produktivitas kerjanya menurun. Dampak stres kerja terhadap kesejahteraan karyawan. Stres kerja memiliki dampak negatif terhadap kesejahteraan karyawan, di mana apabila stres kerja berlebihan akan mengganggu kesehatan fisik dan juga mental karyawan. Karyawan akan merasa tidak berdaya, tidak termotivasi, dan merasa tidak puas. Stres kerja ini menyebabkan gangguan-gangguan yang membuat karyawan mengalami penurunan kualitas hidup dan juga risiko akan penyakit-penyakit kronis. Apabila karyawan merasa stres, konflik dengan rekan kerja, keluarga, dan teman juga meningkatkan karyawan merasa tidak sabar, tidak toleran, tidak peduli, mudah marah, dan juga emosi yang meledak-ledak. Hal-hal itu menyebabkan kualitas hidupnya tidak sejahtera, tidak nyaman, dan tidak puas karena bekerja karena faktor dirinya, lingkungan kerja, dan juga rekan kerjanya yang mengganggu keseimbangan hidup dan menurunkan kualitas hidupnya karyawan. Bagaimana strategi mengelola stres kerja? Ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengelola stres kerja di dalam organisasi, yaitu yang pertama, meningkatkan komunikasi, yaitu komunikasi karyawan antar rekan kerja dan juga atasan. Salah satunya yaitu untuk mengurangi ketidakjelasan tugas, peran, dan tanggung jawab, serta mengurangi konflik yang dapat meningkatkan komunikasi yang efektif antara manajer dan karyawan dengan sesama rekan kerja untuk meningkatkan sehingga akan tampak garis-garis tugas dan tanggung jawab yang jelas di antara mereka. Situasi ini dapat mengurangi timbulnya stres kerja.
Yang kedua yaitu sistem penilaian dan juga ganjaran yang efektif, di mana jika adanya sistem penilaian, prestasi dan juga ganjaran yang efektif terhadap pekerjaan karyawan, karyawan akan merasa bersemangat. Situasi semacam ini dapat mengurangi ketidakjelasan peran dan juga konflik di dalam pekerjaan. Ketika ada ganjaran daripada apa yang diberikan oleh karyawan, karyawan akan menyadari bahwa ganjaran tersebut membawa keberuntungan dan juga berhubungan dengan prestasi kerjanya, sehingga karyawan akan merasa bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan. Karyawan akan berada di dalam suatu keadaan, serta situasi ini terjadi bila hubungan di antara atasan dan juga bawahan atau sesama rekan kerja dalam suatu lingkup kerja dan sistem penilaian prestasi kerja yang efektif. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi kerja, yaitu di mana untuk mengurangi peran dan konflik peran, perlu adanya pengelolaan untuk meningkatkan partisipasi di antara sesama rekan kerja di dalam proses pengambilan keputusan, yaitu di mana partisipasi ini melibatkan seluruh karyawan atau setiap karyawan yang bertugas dan bertanggung jawab di dalam organisasi untuk meningkatkan prestasi kerja karyawan. Dengan demikian, karyawan merasa diberi kesempatan untuk berpartisipasi di dalam misalnya rapat atau meeting, sehingga mereka akan bersemangat untuk menyampaikan ide-ide, menyumbangkan isi pikiran dan juga gagasan-gagasan mereka yang memungkinkan karyawan akan terus meningkatkan prestasinya dan akan merasa puas apabila prestasinya akan merasa dihargai dan juga diterima gagasan dan juga isi pikirannya. Yang keempat yaitu memperkaya tugas, di mana setiap manajer perlu untuk memberikan dan juga memperkaya tugas-tugas kepada karyawan agar karyawan lebih merasa bertanggung jawab, lebih mempunyai makna tugas yang dikerjakan, dan akan lebih baik lagi di dalam melaksanakan pengendalian serta umpan balik yang terhadap produktivitas pekerjaan karyawan, baik secara kuantitas maupun kualitas, di mana situasi ini dapat meningkatkan motivasi kerja dan juga untuk memenuhi kebutuhan karyawan sehingga mengurangi stresnya. Yang kelima yaitu mengembangkan keterampilan, kepribadian, dan juga pekerjaan karyawan. Karyawan mengembangkan keterampilannya, kepribadian, dan juga pekerjaannya merupakan salah satu cara agar karyawan dapat mengelola stresnya, yaitu dengan pengembangan keterampilan yang dapat diperoleh melalui latihan-latihan yang sesuai dengan kebutuhan karyawan dan organisasi, serta pengembangan kepribadian yang dapat mendukung usaha pengembangan pekerjaan secara kuantitas maupun kualitas. Ini akan mengurangi stres karena karyawan fokus terhadap latihan-latihan dan juga pengembangan diri sehingga tidak fokus dan tidak tertekan pada tugas-tugas atau pekerjaannya, tetapi lebih pada senang karena melatih diri dan juga mengembangkan diri menjadi lebih baik. Dengan demikian, pengelolaan stres kerja yang baik dan efektif mampu dapat membantu meningkatkan kepuasan kerja karyawan dan juga kesejahteraannya, serta meningkatkan produktivitas kinerjanya di dalam organisasi secara keseluruhan. Ini akan berdampak baik juga kepada perusahaan atau organisasi dan juga sekelilingnya. Demikian yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.